Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jakarta ibu kota, Jakarta punya banyak cerita. Bersama saya ini dari redaksi Jakarta dengan Bang Iswan. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi banyak aktivitas apa Bang? Ya sekarang lagi ngumpet di tempat terang lah. Karena suasana politik lagi begini, ya udah kita nggak banyak keluar lah. Iya. Di rumah aja. Di rumah aja ya. Ini kayaknya momen-momen menjelang pemilu ini kayaknya agak ramai nih Bang ya. Menurut Abang nih, aktivitas yang seharian yang dilihat dan dirasakan untuk hari ini gitu kan terkait pemilu ataupun ya grassroots di lapangan itu seperti apa Bang? Untuk khususnya Jakarta ya Bang? Sebetulnya kalau ngelihat sekilas hampir relatif nggak sehangat pemilu-pemilu sebelumnya ya. 2019 atau sebelum-sebelumnya. Sekarang lebih cair, meskipun ada seperti api dalam sekam. Karena isu presidennya cukup kuat, ya. Karena kalau kita lihat tataran politik sekarang, pemilu sekarang ini, isu yang paling kuat itu ya DPRD sama presiden. DPRD ya. Provinsi berarti? Provinsi. Sementara DPD, DPR hampir nggak terperhatikan. Nggak kesentuh nih berarti Bang? Hampir nggak tersentuh, nggak begitu menyengat ya. Dibandingkan dengan DPRD dan presiden. Dan itu sangat terkait sekali gitu hubungan kondisi sekarang ini. Terus kalau kan Abang dulu pernah jadi salah satu penyelenggara ya Bang ya? Iya. Tahun berapa Bang? Tahun berapa? 2018 sampai 2013 ya. Nah itu apakah bukan regulasi lebih kepada mungkin apakah ada perubahan PKPU ataupun aturan main lah sekarang ini apakah ada perubahan atau memang mirip-mirip atau memang jiplak aja yang sudah secara umum sih sama ya. Sama ya, hampir nyaris nggak berbeda, hanya pada pelaksanaannya aja yang agak berbeda, yaitu sekarang ini kan digabung antara Pilpres dengan Pileg, ya, yang mengakibatkan isu lokal jadi nggak terlalu dominan, ya tenggelam dengan kuatnya isu nasional ya. Pilpres itu yang agak berbeda. Terus kemudian di DPRD soal sistem penghitungan, dulu kita kenal dengan sistem BPP. Bilangan pembagi pemilih ya, bilangan pembagi pemilih suara. Kalau sekarang kan sonic system, ya, dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5, yang tentu agak sedikit merugikan buat partai-partai besar, tapi sangat menguntungkan buat partai-partai menengah, gitu. Yang akhirnya peluang-peluang partai-partai menengah cukup relatif punya ruang lah untuk maju gitu. Nah, jadi kan Abang ini kan salah satu Thomas ya, tokoh masyarakat Jakarta Pusat kan. Dengan begitu banyak pengalaman di Jakarta Pusat khususnya ya Bang. Nah, kira-kira yang cocok ya buat mewakili minimal di masyarakat Jakarta Pusat ini terkait besoknya mereka-mereka yang sedang bertarung hari ini kan. Itu model masyarakat Jakarta ya, khususnya Jakarta Pusat tuh seperti apa Bang? Bisa mewakili lah minimal suara-suara mereka gitu. Ya memang dari beberapa pemilu ke pemilu memang kita agak miris, yang banyak muncul adalah aktivitas politik ya. Artinya mereka dipilih dulu, baru jadi tokoh. Oh kebalik ya. Nih. Harusnya jadi tokoh dulu ya. Kan tokoh dulu kan, baru dipilih gitu. Nah ini kan satu bukti ternyata bahwa banyak anggota-anggota DPRD yang sudah nggak terpilih lagi, kemudian ketika di masyarakat nggak jadi apa-apa gitu. Artinya memang ketokohannya nggak kuat gitu. Jadi oleh karena itu kita berharap ke depan siokianya yang direkrut adalah tokoh-tokoh yang memang sudah punya daya magnet, daya karisma di masyarakat ya, yang bisa memobilisasi masyarakat betul-betul dari hati gitu. Kalau sekarang kan kelihatannya dia transaksional banget gitu. Siapa yang kuat dia akan dominan misalnya gitu kan. Mungkin itu kali. 2024 berarti pertarungannya bukan pertarungan ide Bang. Maksud gue gini, tidak lagi ada namanya isu ataupun keinginan ya dari masyarakat bawah terhadap kepentingannya gitu ya kan. Lebih kepada tadi kepentingan Abang bilang itu kan kepentingan pragmatis tuh. Ada duit dia dipilih, nggak ada duit ya nggak dipilih. Atau ketika masyarakat ini tidak mewakili ya tadi isu-isu daerah atau isu-isu RW tingkatan lurah dan kecamatan ya sulit sekali gitu kan berinteraksi nanti ke ya di kebun sirih gitu kali Bang. Atau gimana Bang menurut Abang?
Ya itu dia tadi masyarakat jadi transaksional karena tadi tokoh-tokohnya yang nggak populer, ya. Terus kemudian yang akhirnya yang bermainnya tokoh-tokoh yang sudah main lama, yang artinya udah punya modal suara. Pemain-pemain baru yang relatif bukan tokoh dan tidak punya modal finansial, ditambah lagi dukung partainya juga lemah, ya nyaris hampir akan terpontang-panting di arena kompetisi ini, ya kan? Karena mungkin secara mapping kos biaya politiknya pun tinggi bang ya, kalau Jakarta ini termasuk. Kan modal politiknya dia harus pertama modal politik, arti partainya jelas, kuat. Kemudian modal sosial, tokohnya harus populer. 3, finansial. Yang kita prihatinkan ini modal politiknya lemah, modal sosial si tokohnya juga lemah, modal finansialnya lemah. Ya apa yang bisa diharapkan dari tokoh ini? Bisa jadi ya kan? Jadi nggak jadi. Mungkin jadi ya. Partainya lemah, popularitas tokohnya juga lemah, finansialnya juga kurang, ya kan? Kan nggak bisa diharapin banyak. Iya benar. Ya kan? Jadi memang dari sekian banyak tokoh-tokoh yang memang sudah mencalonkan dari ya minimal tokoh-tokoh yang ada di Jakarta Pusat sendiri atau di Jakarta, ini ada nggak bang yang sudah konsen juga maju? Maksudnya ya tadi ya karena 3 hal yang tadi abang cerita itu, ada nggak beberapa tokoh ini yang abang ini ada potensial, ada beberapa orang yang selain itu ya tadi selain yang ya ada beberapa tokoh tapi ya tokoh lokal gitu. Ya artinya memang mungkin Jakarta ini relatif cukup padat ya sehingga popularitas orang itu nggak mudah di Jakarta. Yang muncul sekarang ini tokoh-tokoh lokal yang kemudian mencoba merambah ke wilayah kota tapi penetrasinya agak sulit karena karakteristik setiap wilayah di Jakarta Pusat sendiri aja udah berbeda-beda gitu kan. Jadi dia bisa populer di satu wilayah tapi begitu penetrasi wilayah lain dengan kultur wilayah itu yang berbeda ini agak sulit juga. Ya. Jakarta Pusat misalnya ada 8 kecamatannya. Itu setiap wilayah kecamatan aja punya karakter yang berbeda gitu kan. Belum tentu tokoh yang di wilayah itu bisa masuk di tokoh wilayah lain. Ke tokoh yang lain, ke wilayah lain itu kan. Itu agak berat ya bang. Agak sulit. Tapi memang ada pandangan politik abang misalnya cara-cara ya yang mungkin memudahkan teman-teman itu yang bertarung itu. Selain itu tadi ya 3 hal yang tadi yang abang sebutin, trik yang lain atau harapan abang lah. Ya sebetulnya gini, seorang calon itu kan nggak tiba-tiba muncul pada saat pemilihan ya kan, harusnya sebelumnya udah harus punya modal sosial, popularitas. Bahkan saya udah memperhitungkan setidak-tidaknya dia dikenal 100.000 aja di satu dapil, maka dia akan punya potensi. Ya artinya popularitasnya dulu, popularitas, ya, elektabilitas lah. Nah ini sekarang kebanyakan kalau caleg-caleg yang baru terbawa dengan gaya permainan incumbent. Kalau incumbent kan udah punya kantong-kantong suara, udah punya jaringan-jaringan. Ya, atau rawatan-rawatan di bawahnya. Rawatannya udah terpelihara kan. Dia tinggal di ujung. Tapi kalau pemain baru kebawa gaya ini, apa yang bisa diharapin? Popularitas saja sulit, ya kan? Yang ada boncos juga bang ya. Musibah ya. Musibah. Iya. Berarti bisa dipastikan 2024 yang dari yang akan terpilih itu ya kebanyakan incumbent atau incumbent tergerus juga bang? Relatif incumbent banyak yang masih tetap bertahan. Ya bisa. Kelihatannya incumbent karena tadi popularitasnya dia, terus kemudian relatif partai-partai politiknya cukup relatif kuat, kader-kadernya udah terpelihara, ya relatif nggak jauh-jauh beda hasilnya. Hasilnya nggak jauh-jauh beda. Pergeserannya sedikit. Termasuk peta politik nasional ya, pilpres itu bang? Nasional mungkin agak berbeda ya, karena isunya udah macam-macam. Ya. Di Jakarta ini kan proses pengelolaan isu ini kan cukup relatif kuat ya. Jadi agak sedikit berbeda masyarakat melihat nasional dan lokal kota itu sendiri. Jadi seberapa efek dominonya terkait pilpres hari ini? Maksud saya gini bang, apakah dengan 3 kandidat yang sudah resmi dicalonkan, yang sudah mencalonkan, ini akan menjadi efek domino terkait caleg-caleg yang ada nih sekarang nih bang, maksudnya yang kayak misalnya ya contoh partai besar kayak Nasdem, PKS, Gerindra, PKB gitu, itu berpengaruh nggak? Ya sangat berpengaruh, udah pasti ya. Tapi kan hanya pergeseran di antara partai-partai besar itu aja kan. Ya misalnya tren Nasdem sekarang mungkin agak naik ya gitu, PKS dan lainnya. Sementara ada partai yang kemarin kuat agak menurun, tapi
tidak langsung habis ya. PDIP misalnya. Misalnya kayak PDIP, mungkin kemarin di Jakarta Pusat misalnya 3 kursi bisa berkurang mungkin jadi 2 kursi misalnya kan. Sementara Nasdem yang tadi 1 bisa 2 atau yang lain-lainnya. Hanya berputar di sekitar partai-partai besar itu aja. Oh, berarti secara elektoral memang sangat berpengaruh dari sangat Pilpres berpengaruh. itu ya. Iya, dari seksi banget isu nasionalnya. isu nasional. Termasuk kandidat-kandidat ini calon alek gitu, anggota legislatif. Oh iya, sangat berpengaruh. Partai-partai yang misalnya mengusung salah satu yang kurang populis di Jakarta misalnya, ya relatif agak sulit melakukan penetrasi ke masyarakat ya. Karena masyarakat sebetulnya hari ini udah terbelah. Ya. Hanya berapa persen sih masyarakat yang belum punya pilihan? Selebihnya sebetulnya untuk Pilpres ini udah ada punya pilihan. Jadi udah terpotret sebetulnya nih, ya. Hingga si caleg-calegnya ini, kalau dia memang tokoh kuat, ya dia akan punya suara. Tapi apakah dia jadi walau alam? Karena ini terkait juga dengan ini kan tanggung renteng. Ya. Iya. Si caleg ini bisa kuat, tapi kalau nggak didukung oleh suara-suara teman-temannya caleg yang lain atau suara partai, ya nggak ngangkat juga. Kan mustahil satu caleg bisa menghasilkan 20.000, 30.000 suara gitu kan. Apalagi Jakarta, apalagi Jakarta kan. Dia juga harus butuh bantuan juga dukungan suara-suara caleg teman-teman yang lain kan. Kalau nggak jadi juga gitu kan. Iya, berarti nggak bisa juga dikatakan Jakarta ini punya warna tersendiri gitu. Dalam pemilihan ya, warna itu kan artinya punya basis-basis tadi ya, masa-masa organik ya, kita sebut dengan masa organik ya. Mungkin kayak udah terpola dari awal. Itu kan misalnya kalau ada di sini kan misalnya dulu pernah jadi gubernur kan Bang Anies. Bisa terpola di sini lebih seksi gitu kan. Atau misalnya di Jawa Tengah ada Pak Ganjar. Nah, terus misalnya Prabowo pernah nyalonkan sebelumnya gitu kan. Artinya kan ini kan ada masa-masa yang memang sudah loyalis lah, artinya yang sudah memang akhirnya terpetanya juga akhirnya ke tadi alek gitu, anggota legislatif gitu. Iya, kalau partai ya, saya lihat memang ada partai-partai yang berkader kan. Ada partai-partai yang sebetulnya spontanitas saja rekrutmen masanya. Tapi kalau partai-partai besar yang udah kuat, partai-partai utama itu kan dia udah punya kader, ya dia udah punya jaringan yang kuat, militan, yang tentu lebih efektif menggandakan popularitas pendukungnya dibandingkan partai-partai yang hanya sifatnya temporer gitu kan, yang sesaat, yang secara ideologis kurang kuat gitu ya. Hanya partai baru atau partai yang memang nggak kental dengan ideologisnya agak sulit gitu. Sifatnya hanya temporer pendukungnya juga. Oh, berarti Jakarta pun bisa dikatakan seperti itu, Bang. Maksudnya ada efek yang kuat di kader-kader organik itu tadi. Iya, kan ada partai-partai besar yang sebetulnya kadernya relatif udah solid. Udah solid ya. Apalagi relatif yang usia di atas 50 ya. Dengan partai-partai lama itu mereka solid. Ya kan? Ini kan yang jadi pasar rame ini kan di segmen generasi muda nih, ya, yang relatif pilihannya masih Gen Z dan milenial lah. Ini kan masih berubah-ubah. Ini yang paling seksi kan. Sementara yang di atas umur 50 rata-rata mereka dalam 2-3 kali pemilu udah punya pilihan-pilihan tetap, gitu kan. Artinya susah juga untuk digeser. Agak sulit juga. Ya. Kecuali ada isu yang kuat ya, isu kuat yang bisa mematahkan argumentasi di lokal partainya gitu. Oh ya, oke. Nah ini Bang, namanya yang cukup menarik di Jakarta ini adalah terkait DKJ Bang, daerah khusus Jakarta. Kan? Yang hari ini sudah. Jadi bukan Dewan Kesenian Jakarta ya? Bukan. Itu beda lagi tuh. Nah ini kan draft undang-undangnya kan sudah mulai dirancang di mana DPR RI kan Bang. Nah menurut Abang nih kepentingan ya minimal lah untuk di tokoh masyarakat sendiri itu berefek nggak Bang? Maksudnya apakah DKJ Dewan Kesenian Jakarta tuh jadi Dewan daerah khusus Jakarta ini menjadikan satu isu yang nanti ke depan tuh Jakarta punya daerah khusus, hanya diperuntukkan khusus gitu. Hal-hal tertentu misalnya ekonomi kah, bisnis kah, atau perdagangan gitu kan. Seperti itu Bang. Menurut Abang gimana pandangan? Iya. Isu tentang ibu kota Jakarta kelihatannya nggak terlalu ini ya masyarakat Jakarta ya, tentang ibu kota pindah. Bahkan kalau kata siapa almarhum Ridwan Saidi, kalau bisa besok sebelum subuh itu ibu kota udah pindah gitu kan. Artinya nggak terlalu ya. Tapi ketika bicara kepemimpinan agak sedikit
ada respon ya, mengenai mekanisme kepemimpinan misalnya. Pemilihan lah. Pemilihan misalnya apakah gubernur DKI ini dipilih presiden atau demokrasi gitu ya. Iya. Tapi kalau dalam keadaan normal misalnya, dalam keadaan normal, bukan dalam suasana politik saat ini, diskusi ini cukup menarik. Ya, karena secara umum kalau kita lihat gubernur-gubernur sebenarnya apa sih tugasnya? Iya. Iya kan? Wilayahnya udah terbagi habis kok sama kabupaten dan wali kota ya. Harusnya kan dia hanya sebagai wakil dari pemerintah pusat. Tapi kan Jakarta punya kekhususan. Karena wali kotanya dan bupatinya diangkat. Terus, di mana lagi Jakarta punya hak untuk memilih misalnya kalau wali kota diangkat terus gubernur juga diangkat misalnya kan. Nah ini kan juga problem. Jadi siokianya memang gubernur tetap dipilih oleh masyarakat ya kan. Karena memang apakah ada prosesnya ya, maksudnya proses demokrasi tadi kan harus ada. Takutnya dengan adanya itu tidak adanya demokrasi, masyarakat pun akan menganggap ini seperti zaman dulu gitu kan. Presidensial yang menunjuk bawahannya gitu. Karena tapi tetap saya sepakat gitu, karena kan mewakili juga. Karena tugasnya itu kan mewakili perintah pusat. Secara makanya bilang tadi kalau secara umum dalam keadaan normal misalnya bukan dalam situasi politik saat ini, isu ini mungkin jadi diskusi yang menarik. Tapi ketika ini muncul di saat menjelang Pilpres ya, terus kemudian pilkada pemindahan ibu kota, terus terkait dengan macam-macam isu, akhirnya menjadi ruang fitnah, ya kan? Jangan-jangan kan juga dimaksudkan itu yang membuat akhirnya diskusi ini jadi nggak menarik lagi gitu, ya. Karena udah ada muatan-muatan. Tapi kalau kita bicara secara objektif, memang sebetulnya gubernur apalagi sih tugasnya, ya kan? Tadi wilayah udah terbagi habis, gitu kan? Sebetulnya dia kan bisa aja jadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, misalnya kalau di daerah-daerah. Ya. Tapi khusus Jakarta, karena wali kota itu diangkat dan bupati sendiri juga diangkat, terus di mana lagi hak demokrasi warga Jakarta? Kalau juga gubernurnya juga ditunjuk, misalnya diangkat, gitu. Oke, siap Bang. Mungkin itu kali Bang ya, mengawali lah untuk diskusi pada sore hari ini ya. Ya kita bicara seputar Jakarta, pemilu dan isu-isu yang terbaru ya, tren. Dan bahkan ya nantilah ke depan kita coba lebih mengkhususkan bicara-bicara yang lebih strategis Bang ya. Maksudnya biar teman-teman juga di redaksi Jakarta dan masyarakat ini biar lebih memahami gitu kan. Apalagi Bang Ferry ini kan bebas nilai kan, tadi di awal kita pernah diskusi kan. Bang Ferry ini bebas nilai, tidak paksunnya juga tidak kepada salah satu partai dan seterusnya ataupun hal-hal yang lain. Ini menarik gitu Bang. Nah, dari diskusi ini semoga ke depan ada manfaatnya bagi masyarakat Jakarta dan teman-teman caleg gitu Bang. Nah, ini kan tadi ada beberapa poin yang menurut saya ini entry point ya. Maksudnya biar nanti orang yang mendengarkan video ini pun paham ternyata Jakarta itu seperti ini loh, gitu kan. Dari Abang sendiri kan, dari tokoh masyarakat yang memahami peta Jakarta saat ini. Mungkin itu aja dari kami, dari redaksi Jakarta Ibu Kota, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.